Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Anda semuanya? Pada hari ini sehat? Ada yang sakit? Ada beberapa kursi yang kosong ya, sepertinya tidak hadir pada hari ini. Seperti biasa, silakan kita lihat dulu kalau ada sampah yang ada di sekitar kita. Nah, itu ada satu kalau Anda. Dan mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa memimpin doa? Doa pembuka hati dan doa sebelum belajar. Silakan Pak Fahri. Dari tempat dulu saja. Baik, terima kasih Anda semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang statistika, ya. Ada yang masih ingat apa itu definisi dari statistika? Ada yang tahu apa itu statistika? Nah, jadi statistika itu adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara kita untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, ya. Jadi kita akan bekerja dengan data nantinya. Baik, nah sekarang kita akan memanfaatkan IFP ataupun papan interaktif digital yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk belajar lebih jauh tentang bagian dari ilmu statistika, yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, apakah Anda sudah siap semuanya? Sudah. Baik, kita akan mulai ya. Pada aplikasi ini bisa menggunakan aplikasi Lumi Education. Nanti juga bisa kita akses melalui smartphone ataupun laptop ataupun tablet kita masing-masing. Ya, di rumah bisa kita akses kembali seandainya materi hari ini belum kita pahami. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti setelah Anda belajar, Anda akan memahami bagaimana perbedaan populasi dan sampel. Yang kedua adalah memahami cara mengumpulkan data, baik itu melalui observasi, kuesioner, survei, dan wawancara. Kemudian mengorganisasikan dan menyajikan data ke dalam bentuk tabel, diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan masuk ke materi. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu data, populasi, dan sampel. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teknik atau cara pengumpulan data, dan yang ketiga adalah bagaimana cara penyajian data. Data, populasi, dan juga sampel. Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan. Perhatikan layarnya ke depan. Seandainya Anda ingin tahu apakah rasa kuah bakso. Siapa di sini yang suka bakso? Suka bakso ya, rata-rata suka bakso. Nah, kalau kita ingin tahu rasa kuah bakso di sebuah mangkok itu sudah pas atau belum, apakah kita harus meminum seluruhnya atau memakan seluruh baksonya itu, atau cukup mencicipi 1 sendok saja? 1 sendok. Oke, mohon bantu ya, siapa yang mau bantu? Oke, Dava, silakan. Ya, silakan diklik. Ya, silakan diklik ke depan. Oke. Nah, ternyata ketika kita mengambil 1 sendok, lalu mencedok ya sedikit kuahnya untuk dicicipi, 1 sendok yang kita cicipi tersebut adalah sampel dari penelitian kita. Nah, jadi 1 sendok itu adalah sampelnya ya. Karena dalam statistika, sampel itu adalah hanya sebagian kecil objek yang diambil dari bagian populasi untuk mewakili kelompok besar tersebut. Kita punya 1 mangkok tadi ya. Tapi kalau kita ingin tahu apakah rasanya enak atau tidak, dapat memilih 1 sendok saja. Benar. Nah, coba diklik di bagian sendoknya itu. Tadi ada istilah populasi ya. Nah, populasi adalah bagian dari statistika. Kalau tadi sampel hanya sebagian kecil, kalau populasi adalah seluruh objek atau kelompok besar yang ingin kita teliti atau ingin kita ketahui sifatnya. Tadi semangkok bakso itu merupakan populasi, sedangkan sampelnya hanya 1 sendok saja. Terima kasih Dava, boleh balik ke tempat. Nah, jadi seperti yang dibaca oleh Dava dan ada pada IFP kita, bahwasanya sampel yang baik tadi kita mengambil 1 sendok. Tapi syaratnya baksonya harus kita aduk terlebih dahulu agar bagaimana?
Campur semua merata ya, agar garamnya yang tadi kita masukkan mungkin sudah larut semuanya. Kemudian satu sampel yang kita ambil, satu sendok itu harus mewakili, karena bakso itu ada kuahnya, ada apa lagi? Ada mie-nya, juga ada potongan baksonya. Jadi kita mencicipi semuanya, tapi dalam bentuk hanya satu sendok saja, agar mewakili ya semua atau semangkok bakso yang kita amati tersebut. Nah itu bedanya antara sampel dan populasi. Ya. Kemudian kita akan lanjut. Nah, setelah kita cicipi satu sendok kuah dari mangkok bakso tersebut, maka lidah kita tentu akan merasakan. Apa rasanya kira-kira? Enak, asin. Apa yang ada yang manis? Mungkin bisa saja kan kecapnya kebanyakan bisa jadi manis. Pedas, ya. Keasinan, betul. Nah, informasi apakah rasanya asin, kurang, sudah pas atau gurih, catatan informasi tersebut itulah yang kita sebut dengan data. Karena data itu adalah, nah, sebelum kita masuk ke sini, data adalah informasi berupa fakta atau keterangan-keterangan yang kita kumpulkan dari sampel yang kita ambil untuk menarik sebuah kesimpulan. Kita bisa tahu bahwasannya rasanya enak dari kita ambil datanya kan, dan kita coba, kita cicipi. Ya. Nah ternyata data itu ada dua bagian. Apa saja yang bisa dilihat? Yang pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bagaimana? Nah, berupa kategori atau sifat. Contohnya adalah warna favorit. Kalau kita sebut warna favorit, maka jawabannya apa kira-kira? Biru, merah, bagus, hitam, pink. Ada yang warna favoritnya sama dengan Mister biru? Oke, banyak yang sama ya. Nah, itu adalah contoh dari data kualitatif. Dia tidak berupa bilangan atau angka. Lawannya adalah data kuantitatif. Kalau data kuantitatif apa kira-kira? Data yang berupa angka atau bilangan. Nah, data yang berupa angka atau bilangan. Jadi, data kuantitatif contohnya tadi adalah nilai hasil ulangan. Apa lagi ya kira-kira yang lain? Contoh dari berat badan, betul. Tinggi badan, apa lagi? Apa? Ukuran sepatu, jumlah sepatu bara, dan lain-lain. Pokoknya datanya berupa bilangan. Kalau data kualitatif, contoh yang lainnya apa kira-kira? Makanan favorit, hobi, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Bagus, terima kasih Anda. Nah, sudah tahu apa bedanya antara data kualitatif dan kuantitatif? Kita akan masuk ke tantangan ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya data itu bisa berupa angka atau kuantitatif dan juga bisa berupa deskripsi atau kategori atau yang kita sebut dengan kualitatif. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada yang sedang mengukur tinggi badan, ada nenek ya yang usianya sudah berapa ya. Kemudian ada anak yang sedang menimbang badan, kemudian ada hasil dari tes. Gulirkan layar untuk melihat true atau false. Kita gulirkan. Nah, sekarang siapa yang coba membantu? Kira-kira data tinggi badan, usia, berat badan, dan nilai ulangan harian adalah data berbentuk angka. True, benar, atau false? Salah. Data apa sudah tadi? Siapa lagi? Oke, jangan berubah lagi ya. Nanti semuanya dapat giliran. Oke. Jawabannya adalah true. Nah, coba kita cek apakah jawabannya benar atau salah. Oke. Nah, ternyata selamat jawaban Anda benar ya. Kita berikan close. Ya, karena data yang berbentuk angka atau bilangan seperti berat badan, usia, tinggi badan, dan hasil ulangan itu adalah data berbentuk angka atau kuantitatif. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya. Oke. Sekarang yang laki-laki. Ada profesi sebagai dokter, ada penari, ada siswa, ada ukuran baju ya. Data pekerjaan, hobi, tingkatan pendidikan, dan ukuran pakaian merupakan data kuantitatif. Yang laki-laki, benar atau salah? Silakan. Aga ya. Menurut Aga ini data kuantitatif atau kualitatif? Benar atau salah kuantitatif? Salah, yakin? Coba kita cek.
Oke, jawabannya adalah benar ya. Nah, semua sudah paham. Jadi ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ini adalah soal yang kedua ya. Baik, sekarang kita tantangan yang ketiga. Mari kita uji pemahaman kita. Tahu batang agam? Ini adalah ilustrasinya saja ya. Bacalah teks berikut dan lengkapi bagian yang kosong dengan mengetikkan jawaban kita. Jawabannya hanya 3, data, populasi, atau sampel. Sekarang siapa yang mau mengetik ke depan? Tim opsi SMP Karya Bangsa ingin melakukan penelitian tentang tingkat pencemaran Sungai Batang Agam di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Mereka mengambil beberapa ember sungai dari berbagai lokasi di sepanjang aliran Sungai Batang Agam tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa sebagian aliran sungai airnya keruh, sedangkan di beberapa lokasi airnya jernih. Dalam penelitian ini, seluruh air di sepanjang aliran Sungai Batang Agam disebut sebagai apa? Pilih antara 3 tadi. Apakah data, populasi, atau sampel? Kemudian sedangkan beberapa ember air yang diteliti itu sebagai apa? Dan informasi yang diperoleh jernih atau keruh disebut sebagai apa? Siapa yang mau mengetik? Oke, tadi Siti dulu ya. Oh, Siti ya. Afika. Nah, boleh diketik? Nah, jawabannya apa? Saya. Oke. Yang pertama apa? Seluruh aliran Batang Agam adalah populasi. Oke, yakin? Kemudian tulisannya apa? Sampel atau sampel? Sampel jawabannya. Oke. Yang ketiga, keruh atau jernihnya adalah data. Jadi Afika menjawab yang pertama populasi, yang kedua adalah ayo kita cek dulu ya. Benar atau salah kira-kira? Nah, kita cek dulu. Oke, semuanya benar, kita berikan aplaus ya. Kita sudah tahu ya bahwasanya untuk mencek apakah aliran Batang Agam itu tercemar keruh atau tidak, apakah kita perlu meneliti semuanya? Tidak. Semuanya itu disebut dengan apa? Populasi. Beberapa ember itu kita anggap sebagai sampel dan data keruh atau tidaknya disebut dengan data. Baik, semuanya sudah tahu perbedaannya ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengumpulan data. Nah, punya akun TikTok? Tahu ya? Atau YouTube ya? Pernahkah Ananda memperhatikan fitur FYP ya di TikTok atau dari rekomendasi video YouTube kita? Mengapa video yang muncul di HP kita bisa berbeda dengan FYP di HP orang lain? Apa sebabnya kira-kira? Dari mana aplikasi itu bisa tahu apa? Misalnya video kesukaan dari Ananda. Oke, dari kita ada videonya. Data pencarian berbeda. Data pencarian berbeda, bagus sekali. Apa lagi? Video yang kita sukai. Video yang kita sukai, kita like ya. Baik, sekarang siapa yang bisa membantu Mister? Memberikan pendapatnya dengan cara menceklis itu sama-sama belajar. Oke, Rafka. Nah, menurut Rafka, bagaimana aplikasi TikTok dan YouTube bisa mengumpulkan data yang berbeda? Boleh pilih lebih dari satu. Melihat interaksi, oke, mendeteksi kebiasaan, membaca riwayat, ya. 3. Oke, coba dicek apakah benar atau salah. Nah, yang ini benar, dan semuanya ternyata benar, ya. Karena dengan kita merekam durasi menonton itu juga data kita dikumpulkan oleh aplikasi tersebut. Jadi Anda, jawaban tadi sangat bagus ya. Nah, karena cara-cara bertanya langsung, menyebarkan formulir, mengamati kebiasaan dan lain-lain, itu adalah beberapa hal untuk metode mengumpulkan data ya. Jadi pada aplikasi TikTok dan YouTube tadi, aplikasi tersebut sedang melakukan pengumpulan data digital. Kalau biasanya kita kumpulkan data secara manual, kalau YouTube dan TikTok itu mereka kumpulkan datanya secara digital. Apakah itu mengklik, durasi menonton, like-nya ya, untuk memahami selera penggunanya. Jadi jangan heran kalau
tiap sebentar muncul FYP, ya, FYP di HP kita masing-masing. Sekarang kita akan belajar metode pengumpulan data melalui video berikut. Silakan diperhatikan. Ini untuk bukan mister ya. Siapa yang bisa mewakili berapa metode yang sudah Anda ketahui untuk pengumpulan data? Siapa yang bisa mewakili untuk mengulik? Oke, silakan. Nisika, ada berapa metode yang sudah Nisika pelajari? Tidak ada benar salahnya. Berapa yang sudah diketahui? Oke, sudah ada 4 ya. Mari kita cek. Oke, Anda kan sudah punya dasar yang baik ya. Karena sudah 4 metode ya diketahui. Oke, kita lanjutkan. Metode pertama adalah wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan narasumber. Jadi metode yang pertama apa? Wawancara, yaitu menanyakan langsung antara siapa yang meneliti dengan narasumber. Nah, nanti kan Anda bisa membaca sendiri ya di perangkat kita masing-masing. Bahwasanya metode wawancara mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung antara pencari informasi atau peneliti wawancara ya dan pemberi informasi atau narasumber. Nah, kelebihan metode ini adalah kita bisa mendapatkan jawaban yang sangat jujur karena kita langsung bertanya kepada narasumber. Kemudian lengkap dan lain-lain ya. Kemudian kekurangannya metode ini memakan banyak waktu. Nah, kita harus pergi ke tempat orang tersebut ya. Baik, itu adalah metode yang pertama yaitu wawancara. Kita lanjutkan. Metode kedua adalah questionnaire, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode yang kedua adalah questionnaire. Kita memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, sekarang karena ada aplikasi digital, kita tidak harus memberikannya dalam bentuk kertas, tapi juga dalam mengisi form. Ya, kita lihat di sini questionnaire seperti tadi. Atau nama lainnya adalah angket ya. Kita mengumpulkan data dengan membagikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh narasumber kita atau orang yang kita survei ya. Kelebihannya sangat cepat, hemat waktu ya, karena bisa mendapatkan banyak data dari satu kali survei. Kekurangannya adalah hasil jawabannya seringkali kurang mendalam. Ada kalanya orang itu ngisinya asal-asalan, benar? Kita adalah yang kedua. Yang ketiga apa kira-kira? Metode ketiga adalah pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, fenomena, atau situasi di lokasi penelitian. Metode ini biasanya sebelum di-spill oleh gurunya, kita mengamati langsung. Kira-kira metode pengamatan langsung itu apakah disebut dengan reservasi atau tidak? Reservasi, yakin? Mengamati langsung. Benar atau tidak? Siapa yang menjawab benar? Oke. Nah, siapa yang tahu atau siapa yang mau menjawab? Kira-kira jawabannya true atau false? Benar atau salah? Oke, coba Anda. Menurut Anda gimana? Nah, silahkan dicek. Reservasi, mengamati langsung. Boleh ini satu. True. Observasi. Tidak apa-apa ya. Kita berikan aku tiga untuk teman yang sudah berada. Jadi istilah lainnya untuk mengamati langsung adalah observasi. biasanya disebut dengan istilah observasi. Metode keempat adalah eksperimen, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan percobaan atau uji coba secara langsung untuk membuktikan sesuatu. Apa nama metode yang keempat? Eksperimen. Apa itu metode eksperimen? Kita melakukan percobaan atau uji coba secara langsung kepada yang akan kita teliti. Kalau kita lihat di sini, eksperimen itu adalah mengumpulkan data dengan melakukan suatu uji coba yang terkontrol. Artinya tidak boleh asal-asalan ya, untuk melihat hubungan sebab akibat dari perlakuan yang kita berikan. Contohnya eksperimen ini mungkin di bagian IPA yang lebih sering. Gimana? Di labo atau di biologi. Atau kita juga bisa melakukan eksperimen langsung. Contohnya menanam buah pot sawi. Yang satu diberi pupuk organik, yang satu lagi tidak. Nanti akan terlihat perbedaannya seperti itu ya.
ada kelebihannya. Metode ini hasilnya sangat akurat karena kita lakukan langsung. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama. Benar atau tidak? Kalau tumbuh dulu mungkin beberapa bulan atau beberapa hari seperti itu ya. Masih ada atau tidak kira-kira? Metode kelima adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, catatan, atau arsip yang disebut dengan istilah studi pustaka. Yang kelima adalah studi pustaka atau studi dokumen. Kita mengambilnya di perpustakaan biasanya atau mengambil dari sumber-sumber internet ya. Nah, kelebihannya adalah sangat praktis dan mudah karena kita bisa mendapatkan banyak informasi penting dengan hanya duduk membaca informasi dari buku ataupun dari sumber internet. Kekurangannya adalah kita harus teliti menyaring data karena bisa terjadi sekarang data itu banyak yang palsu atau hoax. Nah, itu kekurangannya ya. Ini ada berapa tadi? 5. Nah, cek dulu. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Ada berapa metode yang kita pelajari? 5. Jika tadi ada 4 ya, sudah paham sekarang yang 5? Oke, apa saja yang 5 itu? Studi pustaka, Oke. eksperimen, Eksperimen, Studi pustaka. oh, studi kan sudah? Wawancara, observasi dan kuesioner. Bagus, terima kasih ya. Dan sampai jumpa. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyajian data. Setelah data baik itu kualitatif maupun kuantitatif sudah kita kumpulkan, kita perlu untuk menyajikannya. Nah, sudah pernahkah Ananda belajar tentang bagaimana menyajikan data? Sudah. Kalau sudah, siapa yang sudah? Oh, ada yang sudah ya. Nah, mungkin ada yang belum? Siapa yang belum paham mungkin? Boleh bantu aja untuk mengklik ke depan. Bagi yang belum paham, sambil kita mereview ya. Sekarang kita akan melihat ada kartu yang tersembunyi di balik ini. Kartu yang pertama adalah kelebihan diagram ini adalah sangat hebat dalam memperlihatkan tren atau arah perkembangan data, sehingga kita bisa menebak apakah suatu data itu naik, turun, atau stabil. Kira-kira cara menyajikan data seperti apa ini? Diagram garis, benar atau salah? Ada yang bisa menebak yang lain? Yaitu di diagram, ini ada clue-nya ya. Ini disebut dengan diagram garis. Kita lihat. Nah, memang karena diagram garis adalah diagram menggunakan titik-titik yang saling dihubungkan oleh garis menampilkan perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu. Ini diagram garis ya. Diagram garis adalah cara penyajian data yang pertama. Benar tidak ya? Yang kedua kira-kira apa namanya? Dia sangat mudah dibaca dan dipahami. Diagram data. Karena semuanya sebenarnya sudah belajar di SD ya. Diagram data. Nah, benar. Cara kedua adalah penyajian data menggunakan diagram batang, yaitu diagram yang menggunakan balok persegi panjang, menampilkan dan membandingkan jumlah data dari berbagai kategori. Kelebihan ini adalah mengubah data acak yang sangat banyak dan berantakan menjadi rapi. Dengan cara apa? Dengan cara tabel. Oke. Tabel distribusi frekuensi lebih tepatnya ya, yaitu tabel ringkas mengelompokkan data acak ke dalam beberapa kelas atau interval. Ya. Kira-kira yang terakhir apa? Diagram. Nah, diagram lingkaran. Benar dalam diagram lingkaran? Dia dalam bentuk derajat atau persentase. Nah, karena diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang kita bagi-bagi bisa dalam bentuk persentase atau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persentase, totalnya harus 100%. Kalau dalam bentuk derajat 360. Berarti sudah paham ya? Oke. Baik, kalau begitu akan kita undang kembali temannya yang tadi, silakan maju ke depan kembali. Kalau sudah paham, kita akan uji pemahamannya. Oke. Coba diklik sudah. Nah, sekarang kita akan drag and drop. Tariklah nama diagramnya ke gambar yang cocok.
beda antara data, populasi, dan sampel? Sudah. Kemudian data adalah catatan informasi tadi ya, berupa fakta, angka atau keterangan yang kita kumpulkan untuk mengetahui sesuatu. Kalau populasi adalah total seluruhnya ya, kelompok, orang ataupun objek yang kita teliti. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri yang masih memiliki ciri populasi. Kemudian metode pengumpulan data ada 5 yang kita pelajari di SMP ya. Apa tadi? Dan studi dokumen atau studi pustaka. Dan yang terakhir adalah penyajian data dapat kita lakukan dengan 4 hal apa saja? Tabel. Bagus ya. Ada yang belum paham? Nah, sekarang kita akan masuk yang terakhir adalah latihan soal. Sekarang Mister akan minta lagi yang belum pernah tampil dari tadi. Soalnya ada 3. Siapa yang mau yang pertama? Ayo silakan Jana. Mau pilih pilihan tunggal? Nah, tariklah kata yang tepat untuk mengisi kalimat utama. Oke, di sebuah SMP para pengurus OSIS melakukan kegiatan titik-titik selama jam istirahat untuk mengumpulkan titik-titik mengenai menu makan siang favorit dari seluruh siswa di sekolah tersebut. Dari seluruh siswa di sekolah yang bertindak sebagai titik-titik. Karena jumlah siswanya mencapai ratusan, mereka hanya mengambil 50 siswa dari berbagai kelas secara acak sebagai apanya? Perwakilan untuk diwawancarai. Setelah semua jawaban terkumpul, pengurus OSIS dirapikan hasilnya ke dalam titik-titik agar jumlah pilihan makanan terlihat rapi. Lalu menyajikannya dalam bentuk titik-titik pada mading sekolah agar seluruh siswa dapat melihat perbandingan persentase menu makanan. Silakan boleh ditarik ya, jawabannya ada di sini. Supaya lebih meningkatkan kita kasih. Atau ada yang mau membantu Jena berdua? Oke, silakan kita berdua. Boleh explore kalau seandainya masih ada satu pertanyaan lagi kira-kira. Seluruh siswa di sekolah tersebut kira-kira sebagai apa? Oke, 1, 2, 3, sudah semuanya? Coba dicek, benar atau salah? Oke, semua jawabannya adalah terima kasih Jena dan kita. Masih ada 2 pertanyaan lagi, yaitu pilihan tunggal. Pilihan tunggal hanya ada 1 jawaban, pilihan jamak lebih dari 1 jawaban. Apa sudah tadi? Oke, silakan. Catatan informasi berupa fakta, angka, atau keterangan yang dikumpulkan untuk mengetahui sesuatu merupakan definisi dari apa? Data, fakta, angka, atau keterangan. Ayo. Ini apa? Apakah sampel, data, statistika, atau populasi? Ayo. Benar-benar apa ya? Yang fakta, definisi yang fakta. Oke, jawabannya benar ya. Oke, kita berikan aplaus. Masih ada. Kedua, contoh data kuantitatif. Kuantitatif tadi berupa angka. Apakah jenis kelamin, warna badan, pekerjaan atau hobi? Oke, benar ya. Masih ada? Oke, pertanyaan ketiga. Data hasil ulangan harian termasuk data apa? Apakah deskriptif, kuantitatif, naratif, atau kualitatif? Oke, benar lagi ya. Karena dia berupa angka ya. Yang terakhir, jika Andika ingin mengetahui apakah sebotol cairan
manis atau tidak, ia kemudian mencoba meminum 1 sendok dari botol dan merasakan bahwa cairan itu ternyata pahit. Maka 1 sendok cairan itu disebut apa? Apakah data, populasi, analogi, atau sampel? Oke, benar sekali ya. Benar ya. 4 dari 4 jawaban. Karena kalau semua botolnya disebut dengan populasi. Terima kasih Ananda. Dan yang terakhir, siapa yang mau maju untuk pilihan jamak? Oke, silakan. Caca. Oke, yang terakhir ya. Metode yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah apa saja? Jadi lebih dari 1. Perkiraan apakah masuk, eksperimen, wawancara, pengamatan, kuesioner. Perkiraan apakah masuk? Tidak? Coba dicek. Perkiraan atau tidak? Oke, jawabannya benar ya. Kenapa? Karena kalau perkiraan kira-kira masuk atau tidak? Apa kekurangan dari perkiraan? Tidak pasti. Tidak pasti atau tidak tepat. Dia bukan merupakan fakta. Ya. Baik Ananda semuanya, dengan berakhirnya latihan kita untuk menguji pemahaman Ananda, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan amati lingkungan yang ada di sekitar kita. Menurut kita, data apa saja yang bisa kita temukan? Coba sukarelawannya untuk menjawab 3 orang. Kita perhatikan di sekitar kita, apa saja data yang bisa kita kumpulkan? Siapa lagi? Data apa saja yang ada di sekitar kita? Oke, silakan Asam. Berat badan, betul. Ya silakan. Data? Tinggi badan. Tinggi badan juga sebuah data ya. Jadi Anda semuanya banyak sekali di sekitar kita bisa kita ambil atau kita kumpulkan data dan bisa kita sajikan dengan 4 cara. Nah, kemudian refleksi yang terakhir, bagaimana pendapat Anda setelah mempelajari materi hari ini? Oke, mungkin Atifa lagi. Silakan Atifa maju ke depan. Sama Akila berdua. Silakan klik untuk menjawab. Akila, bagaimana perasaannya? Nah, bersemangat atau senang atau sangat puas? Oke, yakin sangat puas? Sudah paham materinya? Atifa, senang sekali. Biasa aja atau membosankan? Boleh pilih lebih dari 1. Udah itu saja. Oke, terima kasih banyak, tetap semangat ya. Terima kasih kepada Anda semuanya, dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar, kalau tadi baru kita sajikan, besok kita akan membuat hitung-hitungannya. Bagaimana cara menyajikannya, misalnya dalam bentuk persentase di diagram lingkaran, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dan juga tabel. Nah, untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.